Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini, 11 Maret berjudul Semakin Jauh dari Dunia. Ketika seseorang berlabuh kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus seperti kapal yang membuang sauh, membuang jangkar alat pemberat supaya kapal tidak bergerak lagi, ia tidak boleh lagi berpikir akan beranjak untuk berangkat ke pelabuhan lain. Baginya, itulah tujuan akhir perjalanan pelayarannya. Ia harus berpendirian bahwa tidak ada pelabuhan hidup selain Tuhan. Memang kenyataannya di dalam diri manusia, seperti ada rongga kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun dan siapapun selain Allah sendiri. Hal ini menjadi kodrat yang mutlak. Ibarat kehidupan, inilah nafasnya. Kejatuhan manusia ke dalam dosa menempatkan manusia pada keadaan tanpa kehidupan. Manusia pada hakikatnya telah mati, seperti yang dikatakan oleh Allah, bahwa pada hari mereka makan buah itu mereka akan mati. Mati di sini bisa juga berarti tidak lagi memiliki kehidupan. Allah itulah kehidupannya. Itulah sebabnya dikatakan bahwa semua manusia kehilangan kemuliaan Allah. Menemukan Tuhan sebagai pelabuhan berarti menemukan kemuliaan Allah. Oleh karenanya, sejak seseorang mengenal Injil dan belajar kebenarannya, ia harus mulai belajar untuk tidak punya keinginan memiliki sesuatu. Tidak ada lagi keinginan memiliki sesuatu. Jadi kalau kita mengingini sesuatu, karena sesuatu itu kita mau pakai untuk pelayanan pekerjaannya. Seharusnya dengan menemukan Tuhan melalui Injil, seseorang sudah merasa sudah menemukan harta yang lebih berharga dari segala sesuatu. Bisa dimengerti kalau Paulus yang tadinya bernama Saulus rela melepaskan segala sesuatu atau meninggalkan dunia sejak ada perjumpaan dengan Tuhan. Paulus mengatakan bahwa dulu yang kuanggap bernilai, begitu saya mengenal Tuhan Yesus menjadi tidak ada artinya. Saudaraku, dalam hal ini Paulus benar-benar menemukan dan menggali nilai kekayaan yang terdapat dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi kalau ada seorang Kristen belum berani meninggalkan segala sesuatu, berarti ia belum menemukan harta berharga dalam pengenalan akan Allah. Dia belum tahu. Mestinya kalau dia tahu, dia akan rela kehilangan apapun. Selanjutnya, demi Yesus yang menjadi hartanya, kalau seorang menemukan Yesus sebagai harta, ia akan rela berbuat segala sesuatu, bahkan menyerahkan nyawanya. Hal ini sudah terbukti dalam kehidupan orang-orang Kristen di abad mula-mula. Jadi, ada seorang yang rela meninggalkan segala sesuatu demi imannya. Jadi kalau orang Kristen belum berani meninggalkan segala sesuatu, berarti dia belum menemukan harta yang berharga. Belum. Dia belum mengenal siapa Tuhan. Selanjutnya, demi Yesus yang menjadi hartanya, kalau seorang menjadikan Yesus itu hartanya, dia akan rela kehilangan apapun. Dan itu terbukti dalam kehidupan orang percaya di abad mula-mula, saudara. Bagaimanapun orang yang sudah menemukan kekayaan di dalam Tuhan, pasti mengalami perubahan yang luar biasa. Bagaimana segala sesuatu yang dimilikinya semata-mata untuk pekerjaan Allah, ia harus punya prinsip yang benar. Seperti yang dikatakan oleh Paulus, prinsip bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi aku tidak memiliki kebutuhan apapun selain untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Sampai pada level ini sulit seseorang menjadi egois. Betul. Sebab semua yang diperjuangkan adalah untuk Tuhan.
yang kepadanya ia merasa berhutang. Memang kadang-kadang oleh karena fokusnya kepada pekerjaan Tuhan, ada pihak-pihak tertentu yang merasa dikorbankan dan menuduh mereka sebagai fanatik. Ya, seringkali tuduhan tersebut justru datang dari orang-orang dekatnya, dari keluarga sendiri misalnya. Bisa, bukan tidak bisa. Tapi kita harus tetap bersikap bijaksana agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, khususnya bagi keluarga kita. Kalaupun kita dituduh fanatik, ya kita harus terima saja. Tetapi sikap hidup kita harus benar-benar indah atau baik yang akhirnya mereka akan tahu bahwa fanatik kita kepada Tuhan itu fanatik yang positif, ya. Orang yang berlabuh dalam Tuhan tidak merasa memiliki sesuatu yang ia merasa dapat dibanggakan atau karenanya ia bisa bermegah. Ya, orang yang berlabuh dalam Tuhan tidak memiliki kemegahan apapun walaupun ia memiliki banyak hal yang tidak dimiliki orang lain. Kalau bermegah, kemegahannya adalah ikut menderita demi pelayanan pekerjaan Tuhan. Inilah yang dimaksud bermegah dalam Yesus dan bermegah di dalam salibnya. Prinsipnya, aku bangga karena aku boleh menderita bersama dengan Yesus. Dan dikatakan dalam firman Tuhan demikian, saudaraku sekalian. Banyak ayat ya yang memuat hal ini. Nah, akhirnya saudaraku, perasaan yang mulai muncul adalah perasaan seorang yang mendapat eksekusi hukuman mati. Jadi kalau kita tidak memiliki kebanggaan apapun, ya, tidak memiliki keinginan apapun kecuali Tuhan dan kerajaannya, kita seperti orang yang lagi mau dieksekusi hukuman mati, saudara. Iya, perasaan seperti ini juga ada pada mereka yang berani membela keyakinannya menjadi teroris, ya, dan menargetkan beberapa objek dengan mengorbankan nyawanya dengan melakukan bom bunuh diri. Itu pasti ada perasaan itu. Jadi sudah tidak punya kepentingan dalam hidup kecuali membela yang diyakini sebagai kebenaran. Nah, orang Kristen mesti memiliki sikap seperti itu. Nah, kalau seorang teroris saja berani, nah saudara maksud tidak berani? Maksud kita nggak berani? Kita harus berani mempertaruhkan apapun yang kita miliki demi kepentingan kesenangan hati Tuhan. Dan Roh Kudus pasti menuntun kita bagaimana membangun sebuah kehidupan yang benar-benar menyenangkan hati Allah. Bagi Paulus kita belajar kebanggaan dan kebahagiaannya adalah boleh mengorbankan nyawanya untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Iya. Paulus mengatakan penjara dan sengsara menantikan aku. Wah, dia gak peduli itu. Yang penting dia bisa menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan. Iblis memang mau menggiring manusia ke kerajaan kegelapan sebagai penciptanya. Berbahagialah orang yang melabuhkan perahu hidupnya di pelabuhan Tuhan. Dalam hal ini harus ditegaskan bahwa orang yang melabuhkan perahu hidupnya pada Tuhan adalah orang-orang yang benar-benar berbahagia. Sebab orang-orang yang berani melabuhkan kapal hidupnya di pelabuhan Tuhan, membuang sawah atau jangkar supaya tidak bergerak kapal itu, orang-orang yang beruntung, yang satu kali ketika menutup mata disambut oleh Tuhan di rumah abadinya. Sola Gracia.